Puji Tuhan, haleluya. Shalom kawan-kawan yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali lagi bersama kita untuk membaca firman Tuhan. Dalam bahwa kita baca Alkitab setiap hari. Nah, kita ada di hari Jumat. Hari Jumat yang luar biasa ini kawan ya kan. Nah, seperti biasa kita akan terus belajar membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan setiap hari ya kan. Di mana firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan buat kita. Firman Tuhan ini akan menjadi jawaban dalam hidup kita. Firman Tuhan ini akan menjadi pegangan kehidupan kita. Amin. Nah, kita akan terus membaca kitab kita. Dan kita masuk ke dalam Kejadian 47. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Allah kami yang hidup, kami bersyukur Tuhan pada hari ini, pada hari Jumat, kami masih diberikan kesempatan untuk membaca firman-Mu ya Bapa. Terima kasih atas hari yang indah ini ya Tuhan yang Kau berikan buat hidup kami. Hari yang cerah, hari yang luar biasa ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas hidup, kesehatan, kekuatan yang Kau berikan buat hidup kami pada hari ini ya Bapa. Sebentar lagi kami mau membaca merenungkan firman Tuhan kembali ya Bapa. Tuhan pimpin kami, Roh Kudus yang memberikan hikmat buat kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang difirmankan Tuhan pada hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan bicara pada kami siap untuk mendengarkannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kawan, mari kita langsung saja untuk kita melanjutkan pembacaan kitab kita di dalam Kejadian 47. Jadi 47 ini ada dua perikop dan 31 ayat. Nah, kita baca yang pertama, perikop pertama adalah Yakub dan Firaun ayat 1. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan dan sekarang mereka ada di tanah Gosyen. Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba baik bagi kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Gosyen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Gosyen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun, lalu Yakub memohon berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses,
seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Ya, mohon maaf kawan, ternyata ini adalah 3 perikop ya ayat pasal ini. Nah, perikop tadi yang pertama tentang Yakub dan Firaun. Nah, di sini beritakan Yusuf itu minta izin memberitahukan kepada Firaun bahwa ayahnya, saudara-saudaranya beserta kambing domba, lembu sapi, segala miliknya itu datang dari Kanaan dan mereka ada di tanah Goshen. Nah, ternyata karena Yusuf itu orangnya baik, Yusuf orangnya juga setia sama Tuhan, akhirnya langsung diizinkan oleh Firaun. Ya kan, padahal mereka orang asing, tapi mereka diizinkan oleh Firaun untuk tinggal di tanah Goshen, ya kan, tanah yang subur, tanah yang baik di dekat Mesir, kawan-kawan. Karena di sini dikatakan Firaun itu berkata untuk menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Berarti tanah Goshen itu adalah tempat yang terbaik dari Mesir. Artinya apa, kawan-kawan? Kalau kita taat, kita setia sama Tuhan, kita juga akan diberikan tempat yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, rumah yang terbaik, usaha yang terbaik, kendaraan yang terbaik, gereja yang terbaik, pelayanan yang terbaik, ya kan? Semuanya terbaik. Anak, istri, suami, orang tua, mertua, tetangga-tetangga, semua yang Tuhan sediakan adalah yang terbaik bagi kita, ya kan? Tapi kadang-kala kita berpikir ada masalah dengan suami, dengan istri, ada slack gitu ya kan sama rekan kerja, sama tetangga kita. Jadi kita berpikir, wah kok Tuhan ngasih orang-orang seperti ini gitu ya kan. Ih kawan, kita hidup ini pasti ada masalah. Dan setiap masalah itu Tuhan pasti izinkan terjadi karena supaya mendewasakan kita. Gitu ya kan. Coba kalau kita renungkan dalam hidup kita, siapa saja sih orang-orang yang di dekat kita, siapa saja sih orang-orang yang mungkin membuat masalah dengan kita, membuat kita jengkel, membuat kita sakit hati mungkin. Kita ingat, kita renungkan bahwa itu pasti itu telah mendewasakan kita, kawan. Saya pun merenungkan setiap orang-orang yang ada di dekat-dekat saya selama hidup saya ini. Dan saya merenungkan bahwa, wah luar biasa orang dekat saya itu membuat saya dewasa, membuat saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kawan, ya kan. Jadi semua yang Tuhan kasih adalah yang terbaik. Kita lihat di perikop kedua, tindakan Yusuf ayat 13. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lusuh karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka, dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Berilah makanan kepada kami, mengapa kami harus mati di depanmu sebab tidak ada lagi uang?" Jawab Yusuf, "Jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu." Itu. Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makan kepada mereka ganti kuda, kumpulan domba, kambing domba, dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, "Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis,
Dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik Tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada Tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan. Maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan janganlah mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Dan tentang rakyat itu diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun, dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi, itulah menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu, dan mereka yang ada di rumahmu, dan menjadi makanan anak-anakmu. Lalu berkatalah mereka, engkau telah memelihara hidup kami, asal kiranya kami dapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun, hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Nah, paragraf kedua, ternyata cadangan makanan rakyat-rakyat di Mesir ya kan kekurangan, kawan. Akhirnya mereka kelaparan juga. Akhirnya datanglah kepada Yusuf, ya kan. Nah, Yusuf juga mengumpulkan segala uang yang ada di tanah Mesir dan di tanah Kanaan yang ada di istana Firaun, membawanya kepada Firaun. Nah, waktu itu mereka juga akhirnya, yaudah jualah semua milikmu ya kan, kambing, domba, lembu, sapi, keledai, bayar sini, bawa ke sini, nanti akan sebagai gantinya dikasih makanan, kasih uang untuk membeli makanan. Nah, akhirnya mereka menyerahkanlah semua kambing, domba, lembu, sapi diganti makanan. Nah, pada tahun selanjutnya di sini katakan pada tahun kedua. Nah, kita ingat waktu itu kan sudah berjalan 2 tahun, ada 5 tahun lagi ya kan, karena 7 tahun kelaparan. Nah, ini tahun kedua, berarti tahun keempat atau tahun kelima ya kan. Nah, akhirnya mereka udah habis semuanya, makanan habis, semua sudah habis 1 tahun itu. Akhirnya mereka meminta untuk menjadi pekerja, jadi hamba. Mereka akan menjadi hamba kepada Firaun, bekerja untuk mendapatkan makanan. Berarti begitu luar biasa kawan, begitu sulit waktu itu ya kan. Sampai-sampai mereka menjadi budak, menjadi pekerja Firaun. Nah, jadi akhirnya dia bekerja Firaun, akhirnya dikasih benih, dikasih untuk akhirnya dijual tanahnya semua. Akhirnya mereka menjadi pekerja di Firaun di Mesir ya kan. Nah, hasilnya itu apa? 1/5 untuk Firaun atau 1/5 20%. Nah, kawan, ini kalau untuk Firaun aja 20% kan dari hasil kerjanya. Nah, kita sebagai anak Tuhan diajarkan memang hanya 10%. Tapi kadang-kala ada yang bilang itu udah nggak berlaku lagi ya kan, itu masih waktu itu masih zaman dahulu ya kan. Kawan-kawan, kita
Nggak usah pikir bahwa perpuluhan itu zaman janjian lama lah, zaman saat itulah. Tapi kita berpikir bahwa yang baik kita lakukan saja gitu ya kan. Ketika kita memberi kan Tuhan juga mengajarkan lebih baik memberi daripada menerima. Jadi memberi nggak ada salahnya, mau 10% ini aja 20% berarti untuk Firaun. Walaupun memang mereka menjualnya kepada Firaun ya kan, kepada Mesir. Tapi ini menjadi gambaran bahwa buat manusia saja 20%. Tapi biarlah kita selalu menyadari bahwa semua berkat yang ada di hadapan kita, yang ada di hidup kita itu semua dari Tuhan. Oleh karena itu, mau 10%, 20% kita berikan kepada Tuhan, ya kan saudara? Bisa ke gereja, bisa ke orang-orang miskin, panti-panti jompo, anak panti asuhan, siapapun yang membutuhkan bantuan, kita kasih kawan, ya kan? Itu masih termasuk dalam persepuluhan. Karena itu, yang firman Tuhan yang lain kan, jika kita berbuat dengan orang yang paling hina ini, kita juga akhirnya berbuat untuk Tuhan. Jadi sama saja untuk Tuhan juga kalau kita berbagi, kita memberikan kepada orang-orang yang kesulitan. Nah, ya, kita lanjut kepada paragraf yang ketiga. Yakub pada akhir hidupnya. Ayat 27. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir, maka umur Yakub yakni tahun-tahun hidupnya menjadi 147 tahun. 147 tahun. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnyalah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah sekiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir, karena aku mau mendapat perantian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab di itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka, jawabnya. Aku akan berbuat seperti katamu itu. Kemudian kata Yakub, bersumpahlah kepadaku. Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya, lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Di sini menceritakan Yakub meninggal ya kan. Nah, di sini Yakub akan meninggal gitu ya, akhir hidupnya sedikit lagi gitu ya kan. Nah, jadi Yakub ingin memberi pesan kepada anaknya Yusuf supaya dia mau dikuburkannya di tanah nenek moyangnya, di tanah Kanaan, jangan di Mesir. Dan Yusuf mengiyakannya, bersumpah, berjanji itu ya kan kawan. Jadi jadi kita yakin dan percaya bahwa Yakub akhirnya akan dikuburkan di tanah Kanaan, di tempat nenek moyangnya kawan ya kan, di tanah nenek moyangnya. Dia tidak mau di Mesir. Jadi itulah yang terjadi ya kan, ketika ada orang meninggal ingin dikuburkan di kampung halamannya. Kuburan itu hanya untuk pengingat, hanya untuk kenang-kenangan gitu ya kan, bahwa dia pernah hidup. Jangan kita sembah, jangan kita doakan ya kan, karena orang mati sudah tidak bisa didoakan, langsung kepada penghakiman, kepada Tuhan Yesus. Memang saat ini ketika orang mati akan dikumpulkan dulu di suatu tempat. Setelah Tuhan Yesus datang, barulah penghakiman itu terjadi kawan. Kebangkitan orang percaya yang pertama akan dibangkitkan dan akan dihakimi oleh Tuhan Yesus. Nah, mari kawan-kawan kita ingat bahwa hidup kita tidak kekal di dunia ini. Hidup di dunia ini hanya sementara. Kita ingat ada kematian yang menunggu kita. Oleh karena itu, kita akan hidup hari demi hari hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja kawan. Kita ingat hidup ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan.
menjadi serupa dengan Kristus, supaya kita berkenan dan diangkat oleh Tuhan Yesus ke surga hidup yang kekal nanti. Jadi jangan sampai kita gadaikan Yesus, kita tinggalkan Yesus demi uang, demi jabatan, demi apapun. Kita akan deklarasikan, kita akan tanam dalam hati kita sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin kan? Yes. Jadi kita tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur ya Bapa, biarlah hidup kami ya Tuhan, kami sadari bahwa semua yang terbaik yang ada di dalam kehidupan kita itu adalah yang terbaik yang Kau berikan buat hidup kami. Kami mau syukuri, kami mau sadari, kami mau menjalankan hidup ini semangat sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan, karena semua yang Kau berikan ini untuk menumbuhkan, mendewasakan iman kami masing-masing ya Bapa. Kadang-kala ada yang membuat kami kesal, membuat kami benci, mungkin sakit hati, tapi itu semua untuk memproses hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga kami belajar untuk memberikan sebagian dari yang kami terima untuk-Mu ya Tuhan, dari gereja maupun orang-orang yang hina, orang-orang yang kekurangan, orang yang kesulitan. Karena itulah tugas kami sebagai orang percaya, menjadi berkat, menjadi saksi Kristus, membawa damai, membawa sukacita dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga ingat bahwa kami juga akan meninggal suatu saat nanti. Kami akan bertemu dengan Yesus. Biarlah hidup kami berkenan dan layak di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kami pada hari ini dalam setiap pekerjaan, usaha, sekolah, kuliah, apapun yang kami kerjakan, ya kami hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang sedih Tuhan berikan penghiburan, sukacita ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini. Kami yakin percaya hari ini adalah hari berkat, hari-hari ini adalah hari kemenangan, dan hari ini adalah hari pengalaman kami yang dahsyat, mujizat yang luar biasa yang akan kami alami bersama-sama dengan Kristus Yesus. Terima kasih ya Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, amin. Terima kasih kawan-kawan sudah bersama-sama dengan kami dalam merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab pada hari ini. Janganlah teman-teman boleh subscribe, boleh share, like, komen di bawah, sehingga kita sama-sama menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.